Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat semua ya. Ketua kelasnya boleh disiapkan teman-temannya. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Alhamdulillah, kita sudah selesai berdoa. Nah, sekarang coba kalian cek teman-temannya, kanan kirinya, depan belakangnya, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah, hadir semua ya, bagus. Nah, sebelum memulai pembelajaran, silahkan teman-teman berdiri. Kita akan ice breaking terlebih dahulu. Hari ini kita ice breaking mengenai angin berhembus. Ya, sudah selesai ice breakingnya. Bagaimana teman-teman? Makin semangat ya. Ibu harap kita bisa tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Ada yang ingat pertemuan kemarin kita sudah membahas sedikit materi tentang apa? Ya, betul sekali. Kemarin kita sudah membahas sekilas materi tentang sistem persamaan linier. Dinda bisa tolong bantu jelaskan apa itu sistem persamaan linier? Betul sekali. Sistem persamaan linier adalah persamaan-persamaan linier yang dikorelasikan untuk membantu suatu sistem. Nah, sistem persamaannya bisa terdiri dari satu variabel, dua variabel, bahkan lebih. Nah, dalam pertemuan kali ini kita hanya akan membahas sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDP. Teman-teman, ada yang bisa menyebutkan contoh sistem persamaan linier dua variabel itu seperti apa? Yang bisa boleh acungkan tangan ya. Betul, Jaki. Contohnya adalah 3x plus 2y sama dengan 12. Hebat Jaki. Kita beri tepuk tangan untuk Jaki. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan membacakan terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, serta tujuan dari mempelajari sistem persamaan linier dua variabel. Kompetensi inti, KI 1, menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli atau gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. KI 3, memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret
dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Kompetensi dasar menentukan nilai variabel pada sistem persamaan linier dua variabel dalam masalah kontekstual. Indikator pencapaian menemukan definisi SPLDP, menemukan penyelesaian SPLDP dengan metode grafik, menemukan penyelesaian SPLDP dengan metode substitusi, menemukan penyelesaian SPLDP dengan metode eliminasi, menemukan penyelesaian SPLDP dengan metode campuran, menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP. Kompetensi dasar menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDP. Indikator pencapaian menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel menggunakan metode grafik, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode substitusi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDP dengan metode eliminasi, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan SPLDP menggunakan metode campuran, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan SPLDP. Tujuan pembelajaran. Nah, dengan pembelajaran Problem Based Learning atau PBL, yang pertama menemukan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDP dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linier dua variabel atau SPLDP dengan tepat. Yang ketiga, menentukan kesimpulan dari permasalahan yang disajikan secara tepat. Baik, sekarang kita masuk ke materi. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu sistem persamaan linier dua variabel? Baik, Ibu jelaskan ya. SPLDP adalah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan dua variabel yang sejenis. Bentuk umum dari SPLDP adalah AX ditambah BY sama dengan C, dan PX ditambah QY sama dengan R. A, B, P, dan X itu disebut koefisien. X dan Y adalah variabel, serta C dan R disebut konstanta. Pertanyaan Ibu, bagaimana cara kita untuk menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel ini? Apakah ada yang tahu? Tidak? Nah, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari SPLDP ini dapat dilakukan dengan 4 metode. Yang pertama, metode grafik, yang kedua, metode substitusi, yang ketiga, metode eliminasi, dan yang keempat, metode campuran. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu menentukan himpunan penyelesaian SPLDP dengan metode grafik. Teman-teman, ketika menggunakan metode grafik, kalian harus menggambar masing-masing persamaan linier dua variabel tersebut dalam koordinat kartesius. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah titik potong dari kedua garis. Contoh soalnya, tentukan penyelesaian dari SPLDP berikut. Gimana ya cara jawabnya? Nah, langkah pertama, tentukan garis dari masing-masing persamaan. Nah, setelah diperoleh grafik dari kedua persamaan, sekarang kita akan menentukan titik potong dari kedua garis
dan menentukan koordinat dari titik potong tersebut. Nah, teman-teman bisa dilihat ya di gambar, dari sistem persamaan linier diperoleh titik potong dengan koordinat 2,3, sehingga penyelesaian dari SPLDP-nya adalah 2,3. Nah, untuk membuktikan penyelesaian dari SPLDP, penyelesaian tersebut kita substitusikan ke persamaan dengan X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 3. Jadi hasilnya adalah 5. Bagaimana teman-teman? Apakah dapat dipahami? Baik, alhamdulillah jika dapat dipahami. Nah, dalam metode grafik ini terdapat beberapa jenis himpunan penyelesaian berdasarkan grafik persamaan, yaitu jika kedua garis berpotongan, maka perpotongan kedua garis adalah penyelesaian dari SPLDP dan memiliki satu penyelesaian. Kemudian, jika kedua garis sejajar, maka SPLDP tidak memiliki penyelesaian. Dan jika kedua garis saling berhimpit, maka SPLDP memiliki tak berhingga himpunan penyelesaian. Oke teman-teman, sampai sini dapat dipahami ya. Kita lanjut ke metode yang kedua, yakni metode substitusi. Nah, pada metode substitusi, langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah salah satu persamaan menjadi persamaan fungsi, yaitu X sebagai fungsi dari Y ataupun Y sebagai fungsi dari X. Kemudian, substitusikan X atau Y pada persamaan yang lain. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x plus y sama dengan 4 dan min x plus 2y sama dengan 7. Nah, bagaimana teman-teman cara penyelesaiannya? Langkah pertama, kita ubah bentuk x menjadi sama dengan ataupun y menjadi sama dengan. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Langkah kedua, kita substitusi Y sama dengan 4 min 2X ke persamaan min X plus 2Y sama dengan min 7. Nah, jadi kita peroleh hasilnya X sama dengan 3. Untuk langkah ketiga, kita substitusi X sama dengan 3 ke persamaan 2X plus Y sama dengan 4. Nah, di sini kita peroleh hasilnya Y sama dengan min 2. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2X plus Y sama dengan 4 dan min X plus 2Y sama dengan 7 adalah 3, negatif 2. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang belum paham, boleh ditanyakan. Silahkan. Tidak ada? Baik, sudah paham semua ya. Kita lanjut ke metode yang ketiga, yakni metode eliminasi. Nah, dalam metode eliminasi ini, untuk menentukan variabel Y, maka hilangkan terlebih dahulu variabel X. Begitu pula sebaliknya. Untuk menentukan variabel X, maka hilangkan terlebih dahulu variabel Y. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x min y sama dengan min 2 dan x plus 2y sama dengan 4. Bagaimana ya jawabannya? Nah, yang pertama kita akan mengeliminasi variabel x untuk mencari y. Nah, teman-teman, kita temukan hasilnya Y sama dengan 2. Yang kedua, kita eliminasi variabel Y. Nah, kita temukan hasilnya X sama dengan 0. Jadi, himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah
0,2. Baik teman-teman, sampai sini apakah dapat dipahami? Tidak ada pertanyaan? Baik, jika dapat dipahami, kita lanjut ke metode yang terakhir, yakni metode campuran. Metode ini adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Pertama, kita eliminasi salah satu variabel. Kemudian, penyelesaian dari variabel yang diperoleh disubstitusikan pada salah satu persamaan. Baik, untuk metode campuran ini, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 orang. Silahkan teman-teman berhitung dari 1 sampai 4 ya. Nah, silahkan kalian bergabung bersama kelompok yang telah disebutkan tadi. Sekarang, Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Nanti kalian isi di sini ya. Nanti setelah kalian selesai, Ibu ingin ada 2 kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, apakah dapat dipahami? Baik, silahkan dikerjakan ya soalnya. Bagaimana teman-teman? Sudah selesai semuanya? Oke, kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan jawabannya ya. Nah, semua sudah dikumpulkan. Sesuai yang sudah disampaikan tadi, Ibu ingin ada 2 kelompok yang maju ke depan. Siap-siap ya untuk kelompok yang Ibu panggil. Yang pertama, Ibu ingin dari kelompok 4 dulu. Silahkan presentasikan ke depan. Bagaimana teman-teman? Apakah jawabannya sama? Sama, betul ya. Jawaban soal nomor 1 adalah Rp15.000. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Nah, selanjutnya Ibu ingin dari kelompok 1. Silahkan maju ke depan. Gimana teman-teman? Apakah jawabannya sama? Betul, jawaban dari soal nomor 2 adalah Rp24.000. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, dari hasil presentasi tadi, Ibu melihat teman-teman sudah pada paham ya mengenai materi SPLDP ini. Jadi, SPLDP adalah sebuah sistem atau kesatuan dari beberapa persamaan 2 variabel yang sejenis. Cara penyelesaiannya ada 4, yakni dengan metode grafik, substitusi, eliminasi, dan campuran. Teman-teman, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ingin kalian mencari soal beserta jawabannya terkait materi SPLDP ini. 3 soal saja ya, berbentuk soal cerita seperti tadi beserta jawabannya. Minggu depan dikumpulkan. Oke, apakah dapat dipahami? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu rasa cukup. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi kalian hari ini, dari mulai presentasi dan sebagainya. Good job semuanya, terima kasih ya. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas materi tentang SPLDP. Teman-teman di rumah mohon dibaca terlebih dahulu ya materinya. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Oke teman-teman, cukup sekian dari Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya semuanya.